wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the merupakan bagian yang harus dikuasai oleh saudara sebagai calon pendidik yang sedianya nanti saudara dihadapkan dengan peserta didik di sekolah atau di madrasah. Pertemuan hari ini adalah mengawali tentang keterampilan dasar mengajar, dan tujuan dari perkuliahan tentang keterampilan dasar mengajar materi hari ini adalah pertama, saudara mendapatkan skill bagaimana saudara menjadi seorang guru profesional untuk mengawali kegiatan pembelajaran, memulai kegiatan pembelajaran, dan pada akhirnya saudara bisa berinteraksi siswa dan memberikan penilaian secara baik dan benar. Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah saudara memiliki skill, dan skill itu nanti digunakan untuk saudara sebagai bekal mengimplementasi kegiatan pembelajaran melalui kegiatan PLT di madrasah ataupun di sekolah. Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Semangat, harus semangat walaupun ini iklimnya memang kurang sehat ya, banyak turun hujan, tapi saya yakin saudara memiliki semangat yang luar biasa. Nah, materi yang kita kuatkan di sini adalah tentang keterampilan dasar. Materinya nanti akan kita sampaikan dan saudara saya perkenankan untuk bisa memberikan simulasi. Karena sudah berbaju putih, ya, kemudian seragamnya hitam putih, ini menjadi prasyarat bahwa saudara sudah ready untuk belajar bersama-sama. Oke ya, baik. Di depan ini ada slide tentang keterampilan dasar mengajar. Ya. Oke. Jadi keterampilan dasar mengajar ini merupakan salah satu prasyarat yang harus digunakan sebagai dasar teknik interaksional bagi seorang pendidik untuk berinteraksi selama proses pembelajaran di kelas. Dan ini menjadi salah satu tonggak kita mengajar kenapa 8 keterampilan ini menjadi catatan terpenting. Modal dasarnya adalah ini. Walaupun nanti saudara berada di kelas, bisa mengimprove, bisa berinteraksi dengan peserta didik yang lain, ya, bisa melihat potensi pembelajarannya yang sangat relevan dengan bidang studi saudara, yaitu di bidang fisikal. Nah, di paparan ini 8 keterampilan ini akan kita eksplor satu-satu, ya, akan kita eksplor satu-satu. Catatan yang jadi penting begini. Sebagai calon guru profesional di hadapan saya ini saudara-saudara semua harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Karena catatannya jelas. Apa sih yang menjadi penting di sini? Bahwa keterampilan dasar mengajar itu mendirikan prasyarat sebagai salah satu keberhasilan proses mengajar di kelas. Ya. Jadi proses mengajar atau proses belajar mengajar itu catatannya harus bisa mengekspor pembelajaran secara baik dan terukur. 8 keterampilan mengajar itu yang pertama, yang tadi Pak Budi ilustrasikan di depan adalah kemampuan untuk membuka dan menutup pembelajaran. Ya, yang kita lakukan pertama kali adanya salam berinteraksi dengan peserta didik adalah membuka pembelajaran. Oke, di bagian akhir sebelum memberikan penutup, maka saudara diharapkan memberikan kesimpulan. Oke, yang menyimpulkan adalah siswa tetapi tetap dibantu oleh guru. Ingat beberapa pertemuan kemarin tentang fasilitator, dinamisator, motivator. Salah satu peran sebagai pendidik itu tetap harus menjadi kata kunci yang harus kita pakai. Gitu ya? Oke. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu kayaknya sih mudah ya. Tapi kadang-kadang kalau orang mau bertanya, pasti dia akan berpikir dulu. Yang keempat, keterampilan memberikan variasi pembelajaran yang beragam.
Ya, itu juga menjadi titik penting bagi saudara untuk bisa mengimprove keterampilan ini dalam kelas, ya. Praktikum, pembelajaran non praktikum atau pembelajaran teori yang poin mengadakan variasi ini juga menjadi titik penting untuk kita implementasikan. Keterampilan menyajikan materi, keterampilan mengelola kelas, kemudian keterampilan membimbing diskusi dan membimbing kelompok kecil, ya, kelompok kecil. Kira-kira kalau Pak Budi minta dari kalian mensimulasikan satu saja untuk membuka pembelajaran dengan materi yang sederhana, bisa? Bisa. Oke. Sarip? Oke. Berdiri di depan ya, Sarip? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pertemuan hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa berdoa kepada masing-masing, berdoa ultimat. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kurang semangat sih? Udah sarapan belum? Makan kantin sendiri ya. Oke, kayaknya ini pada lemes, kita SDB sudah. Oke, supaya nanti bisa fresh kembali. Betul sekarang dius mas. Udah ada Pekman ada temannya sudah ini. Bahkan di picture untuk hidup ini. Oke, silakan. Oke, good ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Sebelum mendengarkan tidak boleh setengah-setengah, langsung kasih box ya. Good sekali. Tadi Mas Arif sudah memperagakan. Ini sederhana dengan menggunakan ice breaking ya. Banyak ragamnya. Tetapi yang menjadi penting, ice breaking bukan menjadi yang paling baik. Waktunya paling banyak gunakan proses breaking sudah tidak boleh karena proses pembelajaran pada akhirnya adalah untuk memotivasi siswa agar interest untuk mengikuti pembelajaran sesuai yang kita lakukan. Gitu ya? Oke. Yang kedua, ya. Menutup pembelajaran. Nah, tadi ilustrasinya jelas ya. Kalau menutup pelajaran sebisa mungkin seperti yang di depan, merangkum, membuat garis besar apa yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran, melakukan konsolidasi, menguatkan materi yang diajarkan, dan yang menjadi penting setelah materi ini selesai, nanti pada materi berikutnya harus dikuatkan. Apa kira-kira materi? Iya? Oke. Nah, bentuk kemampuan untuk pembelajaran ini bisa dilakukan dengan tahapan seperti ini, ya. Tadi ilustrasinya jelas. Melakukan tinjau ulang materi bahan pembelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, ya. Jadi kalau mau siswa mau tanya apa, silahkan saja bertanya. Kemudian melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan pengayaan, memberikan tugas, kemudian memberikan informasi lanjutan. Perhatikan. Tugas jangan terlalu banyak. Tugas jangan terlalu banyak. Oke ya. Yang kedua, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini juga menjadi bagian yang terpenting. Kreativitas bertanya memacu siswa untuk menguatkan kerangka berpikir mereka menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar karena memiliki kemampuan untuk berkreasi. Ini harus kita bangun lagi. Nah, yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Nah, membangkitkan motivasi dan memelihara motivasi siswa, meningkatkan perhatian siswa, memudahkan siswa bekerja. Ya, jadi tiga komponen ini merupakan bentuk tujuan kita memberikan penguatan. Nah, penguatan itu bisa dilakukan dengan bahasa verbal dan non verbal, ya. Dengan kata-kata bagus, good job, oke, ya.
Usahakan kalau oke jangan tangan kiri ya. Tangan kanan. Oke, atau dua-duanya jempol nggak apa-apa. 4 jempol lebih baik ya. Dengan menggunakan gerakan mimik atau gerakan badan, gestur, siswa akan merasa bahagia dan merasa bersemangat kalau guru memberikan perhatian, memberikan penguatan. Sebelum ke tahapan ini, kita kembali lagi minta tolong satu. Kalau tadi sudah ada laki-laki yang mensimulasikan membuka dan menutup, sekarang satu perempuan. Ya, kita tuju Mbak Sinta ya. Cynthia untuk maju memperagakan salah satu bentuk penguatan. Silakan Mbak Cynthia, boleh ke depan. Anak-anak, hukum Newton ada berapa? Tidak. Tidak. Jawab. Ya, oke. Satu lagi. Silakan lagi yang lebih bersemangat lagi. Oke. Kalau ibu bilang kalau misalnya ada yang temannya berjawab yang benar, kita tepuk salut. Hukum Newton ada berapa? Tidak. Boleh dijelaskan hukum Newton pertama? Ada yang setahu saya hukum Newton pertama itu seperti jika benda diam akan tetap diam, dan jika benda itu bergerak akan tetap bergerak terus bergerak. Oke, sudah. Ayo kita tepuk buat anak-anak teman kita, teman kalian. Oke, tepuk salut. Salut. Oke. Tidak cocok untuk menjadi penampilan ya. Nah, seperti ini yang kita harapkan. Jadi orang fisikanya oke, keterampilan motorik yang lain juga harus oke ya. Nah itu. Oke. Terima kasih. Tadi sudah disimulasikan sangat bagus oleh Mbak siapa? Mbak Vira ya. Jadi sudah sangat bagus. Dia sudah memberanikan diri memberikan pertanyaan walaupun memang agak kaget. Biasa kan kalau ditanya dan diminta untuk ditunjuk pasti banyak yang kaget. Nah, saya tanya dulu pada Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, yang sudah kita demonstrasikan tadi ada 8 keterampilan mengajar ya. Meliputi apa saja Mbak Cynthia? Oke, silakan Mbak Cynthia. 8 keterampilan mengajar. Yang pertama menutup dan membuka kelas. Oke, 1. Variasi. Oke, 2. Menjelaskan materi. 3. Bertanya. Oke, 4. Memberi penguatan. 5. Good. Mengelola kelas. 7. 6. Oke. Yang ke-7 membimbing kelompok kecil. Good. Membimbing kelompok besar. Oke, tepuk tangan. Nah, simulasinya oke. Ternyata kalau kita cek satu-satu sudah paham ya. 8 keterampilan sudah dikuasai ya. Dari 8 itu kira-kira ada yang masih bingung? Tidak. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Baik. 8 keterampilan itu sekarang sudah diadaptasi saudara. Ini ada beberapa artikel yang sebenarnya mungkin menjadi bagian penting bagi kita untuk saling menguatkan ya. Yang pertama ini ada artikelnya Mas Kumala ya, kolaborasi dengan Bung Firis dan Pak Purnomo, yaitu persepsi peserta didik tentang pedagogic content knowledge ya. Pedagogic content knowledge ini merupakan salah satu model penilaian pembelajaran ya. Jadi pedagogik itu yang kita lakukan keterampilan dasar itu sebenarnya merupakan adalah keterampilan pedagogik atau profesional pedagogik. Salah satu yang menjadi peran penting kalau kita menjadi guru profesional selain penguasaan materi adalah kemampuan mengelola pembelajaran melalui administrasi dan keterampilan mengelola kelas ya. Jadi pedagogiknya ini harus dibangun. Yang kedua, ini ada Bu Ramayanti ya. Jadi keterampilan dasar mengajar bagi mahasiswa praktek PPL ini juga merupakan bagian yang bisa diekspor menjadi bahan riset atau penelitian. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dasar mengajar dan kreativitas guru sebagai determinan terhadap hasil pembelajaran siswa. Nah, saudara nanti diharapkan setelah menguasai keterampilan dasar ini,
saudara bisa potret kira-kira di bapak ibu di tempat PLP saudara, ada nggak yang kira-kira memiliki karakter dasarnya itu kurang? Melalui apa sih itu kita lihat? Melalui kegiatan apa? Manakala ada kesenjangan dan permasalahan dalam mengelola keterampilan mengajar di sekolah yang bapak ibu, terutamanya nanti kegiatan PLP, itu bisa digunakan sebagai salah satu riset dari saudara. Bisa digunakan untuk melakukan penelitian, dan penelitian itu bisa dilakukan menjadi tugas akhir berupa skripsi. Ya, jadi ternyata memang keterampilan dasar ini masih cukup bagus dan bisa kita. Demikian saudara-saudara yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. 8 keterampilan dasar ini mohon dikuasai, dan sebagai tindak lanjutnya adalah saya berharap saudara nanti sudah dijelaskan oleh Mbak Cynthia 8 keterampilan mengajar ini merupakan skill utama yang harus kita kuasai sebagai calon pendidik profesional. Ya. Nah, harapan saya dalam keterampilan ini dari yang pertama adalah melakukan membuka dan untuk pembelajaran, melakukan respon, penguatan, menyampaikan materi hingga mengelola kelompok besar dan kelompok kecil untuk berdiskusi. Tolong di-push terus, dilaksanakan terus, diuji terus ya, kemudian dilakukan secara komunitatif dan bermanfaat. Semoga ini menjadi bekal saudara nantinya menjadi guru yang betul-betul profesional. Ya, jadi profesional bukan hanya teori, tapi juga nanti harus praktek di sekolah maupun di sekolah. Kira-kira siap untuk melaksanakan PLP? Siap. Ya, kalau siap kita kasih siap. Nah, kalau siap ya. Selamat siap. Siap. Oke, terima kasih saudara atas kehadirannya pada perkuliahan micro teaching hari ini, dan kita akan berjumpa kembali untuk pertemuan pekan depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang bagaimana menstimulasi kegiatan pembelajaran dengan siswa. Mohon dibaca-baca referensi yang dirasa sangat penting, karena itu menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan sebelum saya tutup, yang terakhir saya sampaikan thank you untuk saudara-saudara semua atas kehadirannya. Semoga ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kalau tidak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at me sometimes.